Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita ibadah dalam Kristus, walaupun melalui ibadah online ini ya, tapi kiranya Tuhan tetap ada. Terlebih di hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50, dan kita sudah berdoa selama 10 hari. Kita menantikan kuasa Roh Kudus, dan inilah tibanya Tuhan juga tetap mencurahkan kuasanya yang sudah dijanjikannya kepada kita. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menghargai dan menghormati keberadaan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan. Haleluya Tuhan, berserah penuh kami ada dalam ibadah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Haleluya, mari kita sembah, mari kita datang pada Tuhan. Fokuskan hati pikiran kita, biar kita terima janji Allah, biar kita boleh terima kuasa Roh Kudus-Nya, karena kuasa Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita, karena Dialah penopang, Dialah penolong, Dialah yang dapat membimbing, menyertai kita. Haleluya. Kami perlu
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup menuhiku, datang urapiku. kita siap terima kuasa-Nya. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa menunggu lawatan Tuhan, dan kami siap menerima kuasa-Mu di dalam kami menjajaki kehidupan kami selama kami masih ada. Semua karena Tuhan, karena penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan mulai Tuhan ibadah ini. Kiranya Tuhan tolong pimpin sertai, Tuhan suci kuduskan, biar Roh-Mu bekerja di dalam pujian, penyembahan, dan di dalam pendengaran kami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita ini. Kita tahu ini adalah hari Pentakosta. Seperti biasa kita kalau ibadah normal banyak buah-buah. Kemarin sih minggu lalu kita udah pesan sama Ibu Gembala, mungkin lupa ya, jadi buahnya gak ada. Ya, tapi biarlah tetap kuasa Tuhan berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian Roh Kudus tercurah. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, sangat pembebas yang kalau sama dipadamkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya.
Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, haleluya. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Roh-Nya. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kayaknya kurang semangat ya. Kalau kita mau menerima pencurahan kuasa Roh Kudusnya di hari ini, biarlah kita bangkit berdiri. Kita nyanyi memuji Tuhan yang cepat. Haleluya. Amin. Api Pentekosta punya, ku biarkan menyala. Api Pentekosta punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pentekosta. Api Pentekosta punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pentekosta punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pentekosta punya. Api Pentekosta Biarlah api Pentekosta gereja awal-awal kita masih miliki. Kita akan tetap menyala bersama Yesus. menyala, menyala. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah Api menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah Tuhan kirim Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah Tuhan sekarang. kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang.
sekarang. Kirimlah sekarang ini. Kirimlah. Kirimlah sekarang ini. Haleluya. Kami terima Tuhan kuasa-Mu. Setiap hari Tuhan, kami ingin tetap bersama dengan kuasa-Mu. Senantiasa Tuhan, kami masih merindukan dan menantikan Roh Kudus-Mu yang manis, yang akan mengaliri hati dan kehidupan kami. Kami perlu Engkau Yesus. Kami sangat perlu Engkau. Terlebih di dalam keadaan hari-hari ini Tuhan. Begitu tergoncangnya dunia ini Tuhan. Begitu berbaliknya Tuhan perekonomian dunia ini Tuhan. Mungkin segelintir Tuhan orang-orang besar, orang-orang mampu yang tidak Tuhan terdampak. Tetapi ya Tuhan, banyak sekali ya Tuhan yang merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi puji syukur Tuhan, Kau masih pelihara kami sampai saat ini. Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Kami pun rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau perlakukan kami sama seperti Engkau perlakukan kami yang masih Tuhan merasakan kasih berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang mungkin juga merasakan dampak daripada ini. Tuhan tolong, Tuhan atur sedemikian rupa. Dia adalah biji mata-Mu. Jangan permalukan mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu, hanya dengan Roh Kudus-Mu kami mampu melewati tahapan-tahapan ini Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang
datang penuh. Mari Tuhan lawat kami, Roh Kudus-Mu lawat kami. Biarlah musik memainkan instrumen ini. Biarlah kita boleh meminta pada Tuhan. Biarlah Allah melawat kehidupan kita. Di rumah saudara, di rumah Bapak Ibu. Persiapkan, minta. Jangan kau berdiam, minta kuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oh, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, Yesus, kami perlu Engkau. Oh, segala masuk ke dalam Thank you, Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas lawatan Engkau, Tuhan, di mana tempat kami berada. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Cipto, bawa kita dalam doa. Allah Roh Kudus, Allah Tuhan Yesus, Allah yang termanis buat jiwa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Roh Kudus, Allah yang berdaulat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat
selawatan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur. Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Hidup kami karena kemurahan-Mu Tuhan. Hidup kami karena kasih setia-Mu Tuhan yang tulus, yang tiada duanya Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami Yesus. Buat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari Tuhan. Yang tidak gampang kami jalani Yesus. Tapi kami percaya kasih pertolongan Tuhan dari Allah Bapa akan selalu mengalir. Dan tangan Tuhan selalu terulur bagi setiap umatnya yang rindu dipulihkan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh curahan Roh Kudus. Biar hati kami, iman kami semakin diteguhkan Tuhan. Agar kami tidak tergoyah. Agar kami tetap teguh iman kami. Iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Persiapkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang dari Tuhan boleh tercurah buat hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami jemaat-Mu akan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Bukan sebagai pendengar, kami juga sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, kembali kita akan beribadah. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi ingat beribadah kepada Allah itu adalah hal yang utama. Terlebih lagi pada hari ini kita akan memperingati curahan Roh Kudus. Ini sangat penting buat kita, saudara. Satu bukti kasih Allah kepada kita, Dia tidak mau meninggalkan kita. Dia kirim penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi kita harus memperhatikan hal ini. Ya, memperhatikan hal ini. Saya akan bacakan realisasi pencurahan Roh Kudus. Kita baca dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini penting sekali, saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin besar, angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada sesuatu tanda ajaib, saudara. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah api yang tidak membakar. Ingat pada waktu belukar terbakar ada api, tapi tidak membakar daun-daunan itu, pohon-pohon itu. Waktu Musa mendekat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini perlu kita perhatikan, saudara. Berbahasa-bahasa lain, tapi kata-katanya adalah yang diperintahkan oleh Roh itu untuk dikatakan. Jadi kita melihat, ya, ini hati-hati. Banyak penyesat di dunia ini. Ada pelajaran untuk kepenuhan Roh Kudus, ya, dengan ucapannya. Dan di sini juga pernah muncul dulu. Tapi
Dengan lembut saya tegur, saya kasih lihat ini. Makanya jemaat di sini ada yang kepenuhan, saya tidak sebutkan namanya ya, tapi mereka berbahasa, itu baru betul ya. Tapi kalau tiap ibadah diulang-ulang itu kata-kata juga itu lain, bukan. Jadi bagaimana kehendak daripada Roh Kudus itu? Jadi jelas, ya, jelas dikatakan yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan cuma, ya kalau saya sebutkan memang saudara pernah dengar bala, ada yang lama dan segala macam. Roh Kudus tidak diajarkan oleh manusia. Tapi sekarang kita melihat pencurahan Roh Kudus itu terjadinya kok begitu lama, itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Dari sejak Yesus ucapkan masih hidup sampai dia mati. Dia bangkit. Belum juga janji itu. Ya, belum juga. 40 hari dia setelah bangkit, hidup dalam keadaan roh. Bukan keadaan fana, tapi bisa tampak. 40 hari. Belum juga sampai dia naik ke surga. Disaksikan oleh murid-murid. Mengapa kok mesti menunggu sampai 10 hari? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Jadi ada waktu. Waktunya Tuhan, bukannya waktunya kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Mengapa kita bertanya? Kenapa ya sampai menunggu begitu lama? Karena Yesus mau melihat bagaimana murid-muridnya. Yang dituntut oleh Yesus tidak ada lain adalah iman yang teguh kepada apa yang dia ucapkan. Karena sudah terbukti selama ini apa yang dia ucapkan, mereka masih ragukan. Tetapi kita melihat, sudah saya sampaikan minggu lalu, pada saat Yesus naik ke surga, mereka menyaksikan. Untuk pertama kali mereka menyembah Yesus. Luar biasa, mereka penuh sukacita. Dan mereka berkumpul bersama-sama memuliakan Allah. Iman mulai bertumbuh. Nah ini yang perlu kita simak. Bukan asal meminta-minta. Tetapi Tuhan melihat iman yang bertumbuh itu. Dari hari pertama naik, mereka sudah lakukan itu. Tapi Tuhan tidak berikan. Karena Tuhan mau lihat ketekunan dari iman mereka. Itu yang perlu kita perhatikan. Banyak kali doa untuk meminta Roh Kudus. Tetapi mari kita melihat, ya, kita mau melihat bagaimana iman mereka. Kita sudah baca itu hari dalam Lukas 24 ayat 53. Mereka menyembah Yesus. Memuliakan Allah, berkumpul bersama-sama. Nah, kalau kita baca Kisah 1 ayat 14. Ya, sesudah kenaikan Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati. Ingat ya, bertekun dalam sehati, dalam doa bersama-sama. Itu yang Yesus mau lihat. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Orang banyak terkadang tidak terjadi 1 hari. Gimana ini? Gimana? Tidak. Mereka bertekun dengan sehati. What the meaning? Dengan sehati. Tidak ada lagi sekat di antara mereka. Bukan hanya bersama-sama, tapi bertekun dengan sehati. Luar biasa. Itu yang perlu kita perhatikan. Tidak ada lagi sekat
sekat apapun tidak ada. Semua kayak menjadi satu. Itulah kehendak daripada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi sekat-sekat keduniawian. Rasul Paulus bilang, matikan keduniawian itu. Apa itu? Perbedaan status, perbedaan kekayaan, perbedaan kedudukan, perbedaan kepandaian. Tidak ada lagi sekat itu. Semua bersama-sama. Dan tidak ada lagi sekat-sekat perbuatan daging, iri hati, benci. Kalau masih ada, mereka tidak bakal bisa. Ya, tidak bisa bertekun dengan sehati. Pada saat itu berlangsung, Yesus lihat, baru Roh Kudus turun. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi yang penting hati kita. Betul-betul beriman teguh kepada Yesus. Tidak goyah. Dan betul-betul merindukannya. Dulu waktu gereja mula-mula di sini. Mulai dibuka. Bagaimana ibadah di tempat saya di rumah. Di belakang kantor. Rumah saya bukan itu. Tapi di belakangnya di bawah. Di bawah dari lantai rumah itu 2 meter. Mungkin saudara Redi masih ingat. Itu kerendam banjir. Jadi waktu ibadah di sana. Semua duduk. Pada waktu kita berdoa bersama-sama. Kursi itu semua bergerak. Semua berteriak menangis luar biasa. Saya melihat luar biasa ya. Kita tidak bisa saksikan waktu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pertama kali. Tapi kita masih lihat kesungguhan hati itu. Kalau saya sebutkan satu persatu, saudara tidak pernah kenal. Semua sudah di sorga. Ya. Ada gerakan yang terjadi. Itu yang saya perhatikan. Jadi kita harus melihat saudara ya, betapa pentingnya pencurahan Roh Kudus itu. Ya, kita lihat mereka selalu berkumpul di bait Allah dikatakan. Saya ingat bagaimana Daud mengatakan bagaimana cintanya buat rumah Tuhan. Luar biasa. Di sana mereka berkumpul tanpa sekat. Itu yang perlu, itu yang Tuhan lihat. Tuhan Maha tahu, Maha melihat, Dia lihat. Saya setelah membaca ini, saya pikir mengapa mesti menunggu. Banyak kali barangkali kita berdoa di rumah, ya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hari kedua, hari ketiga, kenapa tidak dijawab? Mari kita mempelajari ini, kita koreksi. Jangan koreksi diri orang lain. Saya paling tidak suka itu. Koreksi diri sendiri. Itu kehendak Tuhan. Jangan menghakimi. Hakimi diri sendiri. Ya, dari situ mengapa? Kita melihat ini perlu kita lihat. Dengan tekun dalam doa. Bagaimana orang yang namanya tekun? Kita sudah mengerti arti tekun. Nah, harus ditingkatkan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita mau lihat pentingnya Roh Kudus itu ya, saya ajak kita membaca di dalam, saya kalau buka ini agak lama, kita melihat di dalam Galatia 3 ayat 22 dikatakan demikian. Galatia 3 tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, saya katakan iman kepada Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Oh puji Tuhan, oleh iman.
Jadi banyak yang meminta dengan bibir mulut, berteriak. Tetapi di sini dikatakan, ya, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Percaya bukan asal percaya. Saya suka sekali berbicara soal iman, saudara. Iman itu ada kadarnya. Jadi kita melihat, ya. Nah, kalau kita membaca lagi di dalam, penting sekali, Roh Kudus ini sangat penting. Roh Kudus dapat mengubah hidup kita menjadi baru. Itu penting. Efesus 1 ayat 13 katakan begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Kita telah sering membaca firman Allah, mendengar firman Allah. Dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kembali lagi kamu percaya. Yang dituntut adalah kamu percaya. Maka dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan. Kalau meterai itu tidak bisa rubah lagi. Perjanjian dengan meterai tidak bisa dirubah lagi. Luar biasa, saudara. Efesus 1 ayat 13. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, Roh Kudus itu luar biasa. Yohanes 14 ayat 16, Yesus sendiri mengatakan, aku akan mengirimkan penolong kepada kamu. Penolong yang spektakuler, itu yang dikirim. Apa itu penolong itu? Disebut dalam ayat 17, Roh kebenaran. Jadi kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kebenaran Allah yang kita pakai, yang kelihatan, dan disambung pada ayat 26, yang menghibur kita, yang mengajar kita, yang mengingatkan kita betapa pentingnya Roh Kudus itu. Kalau kita melihat karya Yesus itu tersusun rapi, tidak sembarangan. Luar biasa, berharganya luar biasa. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam 2 Timotius, luar biasa dikatakan di sana. 2 Timotius, tadi saya sudah sekat-sekat, tapi 2 Timotius 1 ayat 14, Rasul Paulus menuliskan, peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saya bingung juga, peliharakan. Roh Kudus yang ada di hati kita, peliharakan. Luar biasa, ya. Harta yang indah. Roh Kudus itu harta yang indah. Jadi kita mesti pelihara. Artinya apa? Jaga baik-baik. Ya, jaga baik-baik. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu berpengaruh kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Luar biasa kan, saudara. Allah maha melihat, maha tahu. Allah bukan melihat secara panah, tapi bisa melihat sampai ke dalam hati. Saya kalau membaca ini, sungguh luar biasa. Sering orang yang mengaku beriman, tapi tidak memelihara imannya. Itu mengakibatkan apa, saudara? Kalau kita kembali kepada Efesus, apa yang dikatakan Efesus 4 ayat 30, saudara? Efesus 4 ayat 30.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tadi dikatakan kita sudah dimeteraikan sampai kepada langkah terakhir kita di dunia ini. Tapi jelas jangan dukakan Roh Kudus Allah itu. Mulai saya berpikir, kok manusia bisa mendukakan Allah? Itu bukan cuma di sini saja ya. Dalam Ulangan 4 ayat 25 jelas dikatakan, jangan kamu menimbulkan sakit hatiku. Luar biasa. Diulang lagi dalam Ulangan 32 ayatnya 21. Jangan menyakitkan hatiku. Tanpa kita sadar, saudara. Tanpa kita sadar. Kita sebutkan anak Tuhan. Orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Tapi tanpa kita sadar, kita sering mendukakan Roh Kudus Allah. Dengan pikiran kita. Dengan ucapan kita, dengan perilaku kita. Luar biasa saudara. Jadi kita harus hati-hati. Rupanya apa yang kita lakukan bisa mendukakan Roh Kudus. Luar biasa. Tanpa kita sadar. Satu pelajaran yang berarti buat kita. Supaya kita terpelihara sampai langkah terakhir. Kita melihat saudara, langkah terakhir kita tidak ada seorang pun yang tahu. Orang kaya pun tidak tahu. Orang berkuasa pun tidak tahu. Para dokter yang dapat menyembuhkan katanya juga tidak tahu. Begitu juga para hamba Tuhan tidak tahu langkah terakhir kita. Untuk itulah tulisan ini sangat penting. Peliharalah harta yang indah itu. Pada saat langkah kita yang terakhir, tidak ada sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita yang mendukakan Roh Kudus Allah, langkah kita terakhir sampai ke surga. Luar biasa, mendalam sekali ya. Roh Kudus begitu kita percaya dimeteraikan. Tetapi kalau dalam hidup kita mendukakan Roh Kudus Allah, menimbulkan sakit hati Allah. Masihkah Dia mau terima kita di tempatnya yang maha suci, maha mulia itu? Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Dari itu saudara, kalau kita mendukakan Roh Kudus dalam 1 Tesalonika dikatakan begini saudara. 1 Tesalonika 5 dikatakan begini. Jangan padamkan roh. Kita lihat tadi Roh Kudus itu berupa api, lidah-lidah api. Jangan padamkan roh. Luar biasa ini Rasul Paulus ini. Kalau kita renungkan, kalau kita mendukakan Roh Kudus Allah, berarti kita memadamkan karya-karya Roh Kudus itu. Memadamkan janji-janji daripada Yesus itu. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Seringkali saya dengar, kenapa Om? Saya sudah berdoa, sudah apa? Tapi Tuhan belum dengar. Tuhan Maha mendengar. Jangan bilang kita ucapkan apa yang timbul di hati kita, Tuhan tahu. Cuma itu tadi. Adakah kita beriman teguh kepadanya, tidak goyah? Itu yang diperhatikan. Ya, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Kalau kita dukakan berarti kita memadamkan roh
berarti janji Allah tidak terjadi kepada kita. Kita terputus hubungan kita secara iman kepada Allah. Luar biasa saudara, ini pengajaran daripada Rasul Paulus ini bukan main saudara. Ya. Dalam 1 Tesalonika 5 kalau kita baca ayat 16, enak sekali. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. 3 hal ini. Jangan berkeluh kesah. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa, artinya tekun di dalam doa. Luar biasa. Dan mengucap syukurlah. Banyak kali kita lupa mengucap syukur. Mengucap syukur hanya dengan kata-kata, tidak dengan pengabdian. Mengucapkan syukur harus kita lihat teladan-teladan daripada Rasul. Tidak lagi menghiraukan nyawa, tidak lagi memikirkan keuntungan, dianggap sampah, dianggap kerugian demi Allah. Itulah iman yang teguh. Jadi kita melihat ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau zaman dulu, Roh Kudus itu dicurahkan orang per orang. Raja Saul pernah menerima roh Tuhan. Tetapi ketika dia memiliki hati yang iri kepada Daud, karena Daud hanya mendengar suara orang menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, hanya mendengar itu timbul sakit hati. Dia akan menggantikan saya. Lantas dengan 3.000 pasukan berkuda, Daud diuber, dicari terus. Tapi kita lihat iman daripada Daud. 3 kali dia dapat membunuh Saul. Diberi kesempatan untuk membunuh Daud. Di goa, di waktu dia tertidur, gimana? Tapi Daud tidak berani melakukan karena imannya, karena dia tahu Raja Saul orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan main-main itu saudara. Inilah iman yang teguh. Kalau kita pikir ini yang nguber-nguber aku, hendak membunuh aku, sudah kuhabisin aja, udah beres kan. Tapi imannya mengatakan itu orang yang diurapi Allah. 1 Tawarik 16 ayat 22, jangan usik hambaku. Allah suara Allah sendiri. Saya pernah sampaikan bagaimana Miriam mengata-ngatai saudaranya Musa. Kalau kita pikir secara dunia, pantaslah dikata-katain. Sudah punya istri, ambil lagi yang kedua. Tetapi Allah marah kepada Miriam. Sehingga Miriam terkena kusta. Jadi hati-hati. Hal-hal yang begini hati-hati. Kita harus perhatikan firman Allah ini secara mendalam. Itu saja menimbulkan sakit hati. Kalau ulangan ditulis semua sakit hati. Sakit hati Tuhan itu melihat orang Israel. Tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah berhala. Menimbulkan sakit hati kepada Allah. Zaman sekarang, berhala itu muncul. Bukan lagi berupa patung. Tapi berupa keindahan dunia, kenikmatan dunia, kekayaan dunia, kedudukan dunia. Untuk mencapai itu orang mau melakukan apa saja. Bukan itu. Bukankah itu satu berhala? Masih tetap ada. Kalau kita baca di Ulangan 4 ayat 25, justru lagi di Ulangan 32, 21 dikatakan
Allah kita itu maha pencemburu. Kalau kita bersikap lain dari kehendaknya, itu menimbulkan sakit hati Allah. Luar biasa saudara ya. Mari kita koreksi diri kita. Jadi kalau 2 Timotius 1:14 tadi, peliharalah harta yang indah itu. Kita mesti menjaga diri kita, mau sikap kita, mau tutur kata kita, mau perilaku kita jaga. Karena sebagai orang percaya dikatakan, ya, tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu? Roh Kudus Allah, bukan Allah yang ada Roh Kudus. Dia langsung rasakan kerugian kepada kita, saudara. Kita baca tadi, kalau kita memadamkan roh itu, janji-janji itu tidak terjadi kepada kita. Tapi bila kita beriman teguh, dikatakan tadi dalam janji Allah itu nyata dalam hidup kita. Berapa beruntungnya hidup kita ini. Allah senantiasa memberikan kita keberuntungan dan keberuntungan sampai kepada akhir langkah kita. Kalau kita menjaga iman percaya kita. Ya, kita melihat dari itu, mari kita perhatikan. Mari kita baca Tesalonika 1 Tesalonika 5. Saya tidak berpanjang lebar, kita baca ayat 21. Dikatakan di sini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apa itu? Apa itu yang baik? Pegang yang baik. Yang baik cuma yang dari Allah, tidak ada lain. Peganglah yang baik. Jadi segala sesuatu kita berhadapan dengan apa, pada saat kita berkata-kata, pada saat kita memikirkan apa. Saya juga manusia biasa, kadang-kadang saya pikir begini, tapi saya langsung, Tuhan ampuni saya. Padahal tidak ada yang dengar. Tapi Allah kita maha tahu, ya. Allah kita maha tahu. Jadi marilah kita uji, segala apa kita uji. Kita tahu iblis itu beredar-edar. Selalu membisikin supaya kita jatuh dalam perangkapnya. Dari itu, Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5:21 jelas mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Gampang kan? Kita sudah tahu 10 perintah Tuhan. Sudah kita tahu Allah itu kasih, kita harus selalu mengasihi. Ya. Berat saudara, berat. Orang menghinakan kita, tapi kita tetap mengasihi. Itulah iman yang luar biasa. Saya dulu membaca ini ketika masih muda. Mana mungkin. Saya berani katakan, mana mungkin. Sangat berat, saudara. Kalau kita baca di dalam Lukas, ini saya pernah baca dulu, saya pikir, mana mungkin. Kasih itu apa? Kasih Allah itu apa? Itu harus ada di dalam kita. Terlebih lagi, Roh Kudus ada di dalam kita. Kasih itu harus muncul. Yesus katakan, Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, artinya yang beriman kepada Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Aduh. Saya langsung waktu muda dulu saya tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin.
Tidak mungkin. Coba kita bayangkan, ya. Musuh dikasihi, harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Terus dalam kita ini selanti ketika bilang, Tuhan berkatilah. Diberkati lagi. Dan apalagi, ya, berbuat baiklah kepada orang yang mengutuk kamu. Otomatis saya katakan tidak bisa. Tetapi setelah iman itu bertumbuh, kita pikir betapa kasih Allah itu luar biasa. Itulah kasih Allah yang tidak berkesudahan. Kita merindukan kasih Allah, tetapi ketika kasih Allah itu bertumbuh, kita mulai berdalih-dalih. Saya waktu itu sampai datang kepada Tuhan, saya bilang ampuni saya sampai berdebat ya Tuhan, berdebat dengan Engkau yang Maha Kuasa, tidak mungkin. Saya mengerti sekarang, kasih-Mu tidak berkesudahan dan kekal. Tidak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini, kasih Allah tetap mengalir. Luar biasa saudara. Kasih Allah tetap mengalir. Jadi kalau kita mengaku orang Kristen, pengikut Kristus, kasih Allah itu harus kita berlakukan. Harus berlakukan, tidak ada lain. Kalau kita mau tidak mendukakan Roh Kudus Allah, kita pelihara Roh Kudus Allah di dalam kita, ya, dengan tidak berbuat keduniawian dan perbuatan-perbuatan daging. Dengan berbuat begitu saja, dia dapat rasakan. Berarti kita telah memadamkan roh itu. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Tanpa kita sadar, kita telah memadamkan kuasa Allah itu di dalam diri kita. Padahal kita butuh. Selalu kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tanpa kita sadar. Hanya dengan ucapan bibir, hanya dengan pikiran kita, dengan perilaku kita, itu semua tidak dapat kita terima. Mari kita perhatikan, semua saudara yang di rumah, kita perhatikan. Keadaan zaman sudah bertambah susah. Mari kita persiapkan diri. Kalau Yesus sudah naik ke sorga, dia berjanji, dia akan datang kembali luar biasa. Betapa enak di sorga sana. Tetapi dia masih ingat dengan anak-anaknya yang di bumi. Dia mau datang bercapek-capek untuk membawa kita. Kata-katanya yang luar biasa, yang menyentuh hati saya dari muda dulu. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Biarlah keinginan itu ada di hati kita. Dimanapun Yesus berada, ya Bapa, saya mau berada bersama-sama Engkau. Jangan cuma Yesus yang mengatakan begitu. Allah yang maha tinggi itu begitu merendahkan diri. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Tapi adakah kerinduan kita untuk berada bersama-sama dengan Bapa di sorga? Kalau ada, perhatikan ayat ini. Jangan padamkan roh. Jangan dukakan roh itu. Kita uji segala sesuatu. Mana yang berkenan kepada Allah, itu yang kita lakukan. Walaupun kata dunia kita penakut, pengecut, dan apapun segala. Yesus tidak hiraukan itu semua. Kalau Yesus katakan dia telah mengalahkan dunia ini, ya, yang dia kalahkan adalah perkara-perkara daging dan keduniawian. Mari kita ikut teladan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Mari kita melangkah. Ya, saya yakin, ya memang berat, tetapi dengan memohon kuasa Allah, Allah di pihak kita dan semua dapat kita lakukan. Mari kita nyanyikan, berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Mari saudara yang di rumah semua bangkit berdiri. Kita minta supaya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. di sini. Haleluya. Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Haleluya. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah siap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, Roma 8 ayat 29. Rencana Allah buat saudara dan saya, buat semua orang adalah menjadi kita serupa dengan anak-Nya. Betapa luar biasanya kasih Allah itu. Menjadi serupa dengan anak-Nya. Mari saudara, kita hargakan rencana Allah itu. Mari kita hidup. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu sesuai dengan firman Allah. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, berarti itu menyukakan hati Allah. Pada saat kita menyukakan hati Allah, janji-janji Allah itu akan terjadi dalam kehidupan tanpa kita minta, tanpa kita berdoa. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih taat, lebih setia. Firman Allah itu adalah kehidupan kita. Kehidupan di dunia yang fana ini dan juga kehidupan sampai kekal. Kita perhatikan itu. Mari kita minta biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita, di tiap-tiap keluarga kita. Tapi sebelum itu kita harus tahu Roh Kudus itu adalah suci. Dari itu mari rumah tangga kita, persiapkan setiap anggota rumah tangga agar Roh Kudus itu mau tinggal bersama-sama kita. Jangan kita asal meminta, tentu ada usaha juga dari kita. Haleluya.
Mari kita nyanyikan, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. berkaryalah Dengan kuasa-Mu. Haleluya. berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Haleluya. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Nanti saya minta Ibu Gembala maju ke depan untuk membawakan doa. Sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tetap berkarya di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memperingati hari Pantekosta. Setiap malam kita datang berdoa kepadamu Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus, karena kami perlu Roh Kudus di dalam hidup kami. Terlebih di dalam pelayanan kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus seringkali kami lemah, seringkali kami terpengaruh dengan perkara-perkara dunia ini. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kami, itulah yang menjadi kekuatan buat kami, menjadi penghibur buat kami Tuhan, menjadi penolong di dalam hari-hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Sebab itu di dalam kami memperingati hari Pantekosta 50 hari ya Tuhan. Ada sesuatu yang Allah kerjakan, kemenangan yang Allah berikan Tuhan. Terima kasih, makasih, berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani kami pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami semua yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kiranya Allah yang senantiasa menolong melakukan apapun yang kami perlukan. Kami yakin Allah kami adalah Allah yang luar biasa dihadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang meluaskan di dalam hal ini. Tentunya Allah juga yang akan menolong, melakukan, mengerjakan semuanya. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil buat Engkau. Allah nyatakan kuasa-Mu, Allah membebaskan segala kuasa
kuasa-kuasa penyakit yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada, nantiasa kami datang menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua, berkati rumah tangga kami di dalam usaha pekerjaan. Anak-anak-Mu diberkati oleh Engkau, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah, anak-anak-Mu yang belajar di rumah. Engkau tolong memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau. Makasih Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu. Janji Allah tidak pernah berubah sampai pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat akal budi di dalam mengatasi apapun yang dihadapi hari-hari ini. Kami percaya Allah sanggup melakukan semuanya, Allah yang membebaskan semuanya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Makasih Bapa yang baik, makasih kiranya Allah yang memberkati kami semua pada siang hari ini. Terima kasih, makasih segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Makasih saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih sayang penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus.